Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-musannif dari kalam hikmah ini Ibnu Athaillah menyampaikan, abaha laka an tanzura fil mukawwanati wa ma adzana laka an takifa ma'a dawatil mukawwanati. Allah memperbolehkan engkau untuk memperhatikan, mengamati, meneliti alam semesta ini. Wa ma adzana laka, dan Allah tidak mengizinkan engkau hanya berhenti pada pengamatan alam sebagaimana yang melahirkan ilmu pengetahuan. Kemudian kata beliau, fatahalaka babal ifham, semoga Allah Ta'ala membuka kepadamu wahai pembaca Hikmatul Hikam ini, babal ifham, pintu pemahaman. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan unzuru as-samawat, lihatlah langit, tetapi Allah mengatakan kulinzuru madza fis samawat, lihatlah apa yang ada di langit. Bukan Allah bilang lihatlah langit atau lihatlah bumi, tetapi Allah mengatakan kulinzuru madza fis samawati wal ard, perhatikanlah apa yang ada di langit. Kata di situ menjadi kata kuncinya. Nanti kita baca bareng-bareng. Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, agar kamu tidak tertuju kepada benda-benda saja. Jadi Allah mengizinkan kita melihat alam semesta, tapi tidak mengizinkan kita atau membolehkan kita untuk melihat alam semesta, tapi tidak mengizinkan kita hanya berhenti nyampe pada memperhatikan, mengamati, meneliti alam semata, tetapi Allah memerintahkan kita madza fis samawat, apa yang ada di langit. Artinya di balik langit itu apa? Itu yang dimaksud oleh beliau. Untuk apa? Agar kita, kata beliau, tidak hanya terhenti pada pemahaman tentang alam dan benda-benda yang ada. Mengapa? Karena benda-benda ini, al-akwan, alam ini, sabitatun, itu bisa ada, bisa tetap, bisa kekal, biisbatihi ta'ala, dengan penetapan kekekalan yang berasal dari Allah Ta'ala. Jadi alam ini akan tetap dan kekal berdasarkan kekekalan yang dimiliki atau diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, dan akan terhapus. Jadi akan terhapus ketetapan alam ini atau keberadaan alam ini akan sirna jika Allah tampil dengan sifat ahadiyah, sifat keesaan zatnya. Kalau Ibnu Arabi menjelaskan tauhid itu ada 3 martabat, disebut dengan martabat ahadiyah, martabat wahidiyah, dan tajalli syuhudi. Jadi ada martabat ahadiyah, terus wahidiyah, dan tajalli syuhudi atau wahdaniyah. Kemudian kalau Imam Burhanpuri itu membaginya menjadi 7, yang kemudian terkenal dengan
martabat 7. Beliau adalah orang India yang berdakwah di Sumatera sana, punya murid kemudian nanti bernama Syekh Samsuddin As-Sumatrani, orang Sumatera. Syekh Samsuddin ini yang mempopulerkan istilah martabat 7 itu. Apa? Yang pertama adalah ahadiyah, wahdah, wahidiyah, baru kemudian alam ruh, baru kemudian alam misal, baru kemudian alam ajsam, alam badan, yang terakhir. Jadi setelah alam misal kemudian alam ajsam, baru kemudian nanti yang disebut dengan alam dhahir itu. Jadi bagaimana yang pertama sekarang? Sebenarnya ini untuk kesekian kalinya kita mengkaji kalamnya beliau tentang ini. Dalam martabat ahadiyah itu Allah Ta'ala itu tidak bisa dijangkau oleh apapun. Makanya kalimat surat Al-Ikhlas itu Allah menggunakan kata Qul huwallahu ahad. Ada kata huwa di situ. Huwa yang menunjukkan orang ketiga tunggal atau dhamir ghaib. Jadi disebut dengan dhamir ghaib. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini Allah ingin menjelaskan tentang Dia yang gak bisa dijangkau oleh apapun. Nah itu makanya disebut dengan ahadiyah. Jadi dia benar-benar esa sendirian, tidak ada yang membersamainya. Termasuk sifatnya itu enggak ada. Jadi Allah enggak bisa dikenal pada saat itu. Baru kemudian tajalli yang kedua atau martabat yang kedua, yaitu yang oleh Ibnu Arabi sebut dengan wahidiyah tadi. Apa itu? Yaitu ketika Allah Ta'ala telah ngasih nama dan ngasih sifat kepada zatnya itu sendiri. Jadi ketika Allah Ta'ala telah ngasih nama, ngasih sifat kepada zatnya, pada saat itulah Allah itu kemudian baru bisa dikenal. Kalau Al-Burhan Puri itu kemudian lebih detail penjelasannya nanti. Nah, dari wahidiyah ini, kalau di Al-Burhan Puri itu adalah level ketiga, sedangkan pada Ibnu Arabi itu adalah level kedua. Berbeda enggak? Itu tidak berbeda karena sama-sama berada pada penjelasan bahwa Allah yang memiliki sifat itu ketika Allah Ta'ala pada posisi wahidiyah. Makanya dalam sifat 20 yang dirumuskan oleh Abil Hasan Al-Asy'ari, beliau menjelaskan sifat salbiyahnya Allah itu ada 5: Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Jadi 5 sifat ini adalah sifatnya Allah Ta'ala yang mentidaksamakan atau yang membedakan Allah dari makhluknya. Jadi makhluk ini dibedakan dari Allah Ta'ala dengan 5 sifat tadi. Nah sekarang ini murni konsep, masih belum bisa kita terapkan dalam kehidupan. Terus ketika pada alam yang pertama tadi ahadiyah, martabat ahadiyah, kemudian wahdah dan wahidiyah,
pada martabat wahidiyah ini yang kemudian Allah Ta'ala menampilkan zatnya itu dengan sifat, dengan nama dan sebagainya. Inilah yang kemudian disebut dengan faidul aqdas, limpahan yang suci, limpahan yang pertama, yang kemudian kita kenal dengan istilah Nur Muhammad atau syajaratul kaun. Kalau Ibnu Arabi menyebutnya sebagai syajaratul kaun, pohon semesta. Sampai ada kitab khusus yang beliau tulis, dari pohon semesta ini, dari Nur Muhammad ini nanti akan lahir, tepatnya menggunakan kata terpancar berbagai macam ruhnya para malaikat, cahaya dan sebagainya dari nur ini tadi. Jadi Nur Muhammad inilah yang kemudian ada pada posisi kedua, martabat wahidiyah. Jadi kalau di Ibnu Arabi, sedangkan kalau di di martabat 7 itu pada posisi ketiga. Terus nur ini bersujud kepada zat tunggal tadi. Pancaran pertama ini bersujud kepada zat tunggal yang ahadiyah tadi. Kemudian setelah itu baru masuk kepada alam yang keempat, yaitu alam ruh. Jadi alamnya para malaikat, alam cahaya, semuanya ada di situ. Jadi ada alam yang keempat, alam ruh, semuanya terpancar dari wahidiyah tadi. Dari wahidiyahnya Allah Ta'ala itu yang kita kenal dengan istilah Nur Muhammad, itu kemudian bersujud kepada zat tunggal itu. Maka kemudian setelah bersujud kepada zat tunggal, dari wahidiyah ini muncul yang namanya alam ruh. Kalau sudah ada alam ruh, berarti ada ruhnya manusia, ada ruhnya malaikat, ada cahaya yang akan menjadi malaikat dan sebagainya. Berarti sudah ada yang lain dari Allah selain Allah Ta'ala. Kalau tadi ahadiyah itu Allah itu sendirian, maka ini sudah ada yang lain, yaitu Allah dibersamai oleh mulai dari sifat-sifatnya.